Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Bang Edi di Dialog Ruang Tengah. Hari ini istimewa karena saya mengumpulkan banyak, ini bukan banyak nih, karena saya sebut banyak karena lebih dari satu. Mereka adalah orang-orang yang berkompeten di bidang soal pariwisata. Pas banget dengan Bangka Belitung yang terus menggeliatkan pariwisata. Ada kepala dinas, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga. Waduh. Kalau mau gua ada. Ibu Widya Kumalasari. Yes. Bu, sehat Bu? Sehat. Pos dulu kita. Iya, yang penting sehat. Kemudian yang di sebelah sana yang dari tadi udah senyum lebar itu. Ibu Yani Andriani, beliau adalah peneliti senior dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan ITB Bandung. Aduh, saya harus tos juga nih. Oke, mantap. Terima kasih Bu Yani ya. Dan yang di ujung yang paling wow, selalu eye-catching. Siapa lagi kalau bukan Bang Haji Zaiwan, kepala desa terfavorit di Desa Nama, di Bangka Tengah. Terima kasih ya, Bu Widya. Terima kasih Bu Yani, kemudian Bang Zaiwan. Hari ini kita sama-sama juga masih semangat Hari Wisata Sedunia. Semoga gairahnya masih terus membara untuk membangun wisata Bangka Belitung. Saya mau langsung mulai dari Bu Widya. Ya, sebagai kepala dinas tentu di pikirannya itu sudah besar nih. Saya mau langsung aja. Sampai detik ini, pariwisata bubble seperti apa? Ya, saat ini ya, kita lagi mendesain transformasi ekonomi dari pertambangan ke pariwisata, perkebunan, perikanan. Pariwisata, transformasi ekonomi dari pertambangan ke pariwisata. Otomatis pariwisata ini nantinya menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di bubble. Pariwisata Bangka Belitung kita memiliki berbagai macam keuntungannya. Destinasinya, siapa sih yang nggak tahu pantai di Bangka Belitung ini? Kita beberapa kali membawa juri Anugerah Desa Wisata Indonesia. Mereka bilang, ibu punya surga di Bangka Belitung. Jadi ibu harus mengakselerasinya menjadi tempat destinasi wisata yang sangat bagus. Kemudian kita memiliki budaya. Budaya di Bangka Belitung ini sangatlah banyak. Nganggung, tari-tarian, dambus, dan sebagainya yang menjadi salah satu keuntungan kita juga dalam hal pariwisata di Bangka Belitung. Kita memiliki wisata sejarah di Bangka Barat, Mentok, Wisma Ranggam, Menumbing, banyak sekali. Dan kita memiliki wisata buatan juga. Jadi kita harus tetap optimis bahwa pariwisata bubble ke depannya akan semakin maju dan semakin berkembang. Oke. Kalau sejauh ini sampai detik inilah Ibu melihat progres perkembangan pariwisata kita dari tahun kemarin sampai hari ini. Ya, di tahun 2019-2020 itu booming, pariwisata booming. Tapi kemudian COVID, memang sampai sekarang belum sebanyak waktu sebelum COVID. Tapi alhamdulillah di tahun 2024, tahun 2025 ini terjadi peningkatan. Semester 1 di 2024 dibandingkan semester 1 di 2025 kita mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Di 2025 Bu ya? Ya, semester 1 2025. Artinya sudah mulai naik, mulai merangkak, betul, membaik ya? Membaik. Dari 7 kabupaten kota, mana yang paling pertumbuhannya mulai merangkak baik? Belitung ya, karena kita Belitung tahu tetap prioritas ya, primadonanya Belitung ya. Laskar Pelangi gitu ya. Belitung 10 DPP. Betul. Kemudian Belitung punya UNESCO Global Geopark. Bisa nggak kita nggak usah cerita Belitung ini? Iya. Kayaknya terlalu lengkap deh ya. Maka Belitung, kita tetap Belitung, tapi kita nggak menutup kemungkinan yang lain dong. Iya. Di Bangka sendiri memiliki pantai timur, kita memiliki pantai timur yang memiliki berbagai macam pantai dengan jenis pasir yang berbeda-beda. Setiap pantai itu memiliki jenis pasir yang berbeda. Kemudian juga kita ke arah selatan, ada Tobuali, Bangka Selatan. Nah, ini nanti mungkin dijelaskan oleh Mbak Yani yang ahlinya.
kita lagi menyusun Riparprov, itu antara konektivitas antara Belitung dan Bangka melalui 3 pulau, ada Selat Nasi, Gaspar, dan satu lagi Pendano, Selat Nasi, Lepar Lepar Pongo, Nah, selatan. kita lagi mencoba membuat itu menjadi destinasi wisata yang jadi hopping island-nya itu antara 3 pulau tersebut. Ini satu terintegrasi berarti. Integrasi, ya, betul. Wih, mantap nih. Tapi tahan Bu ya, dikit-dikit ya Bu ya. Dikit-dikit Kita mau ya, dengar keluar dulu Bu Yani. Dia udah kayaknya udah nggak sabar nih. Temuan apa yang dia lihat nih? Apa saja yang kemudian dihasilkan dari teman-teman peneliti di ITB soal pariwisata Bangka Belitung? Atau sekaya apa sebenarnya potensi wisata di Bangka Belitung nih? Sebetulnya kaya banget. Kaya So, banget. gini, Bangka Belitung itu punya nilai penting yang kita semua tahu, anak kecil tuh tahu dari zaman kita ya, zaman saya gitu. Kalau Bangka Belitung semua orang tahu timah gitu. Ya kan gitu, semua orang tuh, dan itu udah di pelajaran kita udah hafal banget tuh orang-orang timah. Jadi sebetulnya yang bisa menjadi modal daya saing Bangka Belitung itu ya cerita timahnya ini gitu. Nah, terus kan kemudian kami gitu mendapatkan kesempatan untuk menggarap pariwisata Bangka Belitung, dan kami melihat dulu mungkin yang dijualnya adalah pantainya yang berbatu granit gitu ya, kemudian pantainya yang pasir putih gitu ya. Tapi terus kami melihat ini harusnya ada cerita timah yang bisa diangkat gitu, ada cerita timah yang bisa kita jadikan modal untuk daya saingnya si Bangka Belitung ini gitu. Karena di mana coba di Indonesia ini gitu ya yang menjual granit sebagai potensi pariwisata yang patut menarik kunjungan wisatawan gitu. Waktu itu tuh rasanya belum ada gitu. Dan ini dan timah itu ya memang produksi terbesarnya kan di Bangka Belitung. Gitu. Bahkan kalau tidak salah di dunia aja dia masuk 3 besar gitu. Betul. Ya kalau nggak salah gitu. Nah jadi menurut kami ini yang harusnya menjadi daya saingnya si Bangka Belitung gitu. Nah timah ini kan banyak kaitannya gitu ya. Ternyata timah ini ada sejarah. Gimana sih geologi timah ini terbentuk di sini, seperti apa sih secara geologinya gitu. Gimana sih si batu granit ini kok tiba-tiba bisa menghasilkan timah. Nah, itu kan segala sesuatu yang sebetulnya bisa kita komunikasikan kepada orang lain, kepada masyarakat luas itu melalui pariwisata gitu. Makanya kami sih sebetulnya sudah sejak tahun 2009 itu mengangkat geowisata itu Pak gitu ya. Kami lihat ini geowisatanya udah lama ya, 2009 udah mulai. Jadi kami waktu itu bikin jalur-jalur wisata bekas penambangan timah gitu dan diceritakan ya bagaimana itu sebetulnya proses geologinya dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga kami waktu itu di jalurnya tersebut itu ada timah aktifnya gitu. Timah aktifnya itu kita jadikan juga salah satu lokasi di Bangka. Di mana saja? Di Bangka, di Pemali, di situ lah. Mulai dari Pemali dan sebagainya. Jadi yang masih aktif gitu lah Pak, Merawang gitu. Jadi ya waktu itu kami melihat bagaimana proses si penambangan itu dilakukan gitu. Itu kami coba rangkai menjadi satu jalur wisata gitu. Waktu itu diuji cobakan pada saat seminar Bu waktu itu gitu. Nah, jadi kami melihat ini sebetulnya sebetulnya pariwisata dan tambang tuh bisa berjalan seiring gitu, nggak usah dipertentangkan. Bisa berjalan seiring. Langsung ya kayak gitu kan, bisa nggak usah dipertentangkan gitu. Maksudnya nggak usah kayak tadi gitu ya. Sebenarnya tadi saya agak kurang jelas Bu. Pariwisata dan pertambangan bisa. Jadi kayak tadi kan proses menambang. Itu juga semangat. Iya, proses menambang itu Pak, itu sudah kami jadikan salah satu paket wisata gitu. Edukasi kan itu nggak semua orang tahu gimana sih proses menambang itu gitu. Termasuk ya ini mungkin segala sesuatu yang kontra juga ya, ada pro kontranya gitu. Jadi kami dulu pernah memasukkan dalam paket wisata itu ya, dalam jalur wisata itu ini Bu penambangan tradisional oleh masyarakat walaupun itu ilegal gitu ya, yang melima gitu ya, kayak gitu kan sebetulnya sesuatu yang menarik gitu ya, sesuatu yang menarik buat wisatawan gitu. Nah hal itulah yang nggak didapat di tempat lain sebetulnya gitu. Nah sekarang gimana tinggal kita itu membuat itu menjadi sesuatu yang legal gitu ya, sesuatu yang memang tidak menunjukkan itu ilegal gitu. Nah ini sebetulnya kami mencoba dari dulu itu Bu ya, mengawinkan antara ini gitu. Jadi udahlah untuk secara tata ruang
Ya mungkin ini kadang berbenturan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau menegakkan hukum dengan benar gitu ya, RZPP 3K tuh udah ngatur mana pariwisata, mana pertambangan gitu. Ya. Nah kalau ini kita bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya gitu, setegak-tegaknya, kan sebetulnya pariwisata sama tambang nggak usah musuhan gitu. Karena Kan udah udah jelas dilakukan area-areanya kan. Iya, cuma kan sekarang apa namanya, persoalannya itu adalah yang satu kadang meper ke yang lain gitu, ya kan? Tambang kadang meper ke pariwisata gitu, pariwisata kadang dipeper tambang, sama aja ya. Tidak, tidak ada jaminan soal itu ya. Ya, tapi kan maksud saya apa? Sebetulnya keunggulan pariwisata yang berdaya saing di Bangka Belitung itu gitu, karena dari kecil tuh kita kaca ya, zaman saya tuh nempelnya timah itu ya di sini gitu ya. Dan segala sesuatu tentang timah. Saya lihat teman-teman seniman juga banyak yang bikin tarian apa namanya mendulang Berbasis timah dulang, kayak gitu tari kan. kolosal dan Nah, sebagainya. gitu kan berkembang seperti itu gitu. Jadi menurut saya itu bisa menjadi satu rangkaian yang utuh gitu ya. Termasuk juga misalnya kalau di pariwisata sih sesederhana misalnya. Kalau buruh tambang itu biasanya buruh tambang timah itu biasanya kalau makan siang apa sih gitu. Cerita-cerita seperti itu kan misalnya menarik gitu sebenarnya kalau kita gali gitu Tinggal ya. bagaimana kita mengemas itu ya, menjadi Gitu. sesuatu Terus yang jauh lebih menarik. terus kayak misalnya kapan sih timah itu dulu ditemukan gitu. Kalau yang kemudian kan di Sungai Olin ya di Bangka Selatan misalnya. Itu kan kita bisa tuh menyusuri tuh kapan tuh si apa timah itu pertama kali ditemukan di sungai itu. Terus kemudian kami sempat Pak lihat apa sungai ini di mana sih titiknya si Sungai Olin ini gitu Bu, di Bangka Selatannya gitu. Itu kan satu titik yang bersejarah gitu. Baik. Semestinya yang kayak gitu. Artinya menurut Bu Yani bahwa timah itu tidak hanya sekedar dalam diksi komoditas yang berefek buruk, tapi juga berpotensi menjadi wisata yang sangat ikonik juga di Bangka Belitung ya. Sebetulnya seperti itu gitu ya. Apa namanya kalau kita lihatnya dari sisi aspek kegiatannya gitu, dari sisi kegiatannya gitu. Kalau dari sisi tata ruang itulah beda lagi kan ya, itu beda lagi gitu. Nah itu sih tegak-tegakan tadi ya, tegak-tegakan peraturan dan tinggal nanti bagaimana implementasinya, bagaimana kemudian strategi menerapkan itu nanti Bu Widi yang jawab. Tapi biar Pak Zaiwan dulu nih. Pak Zaiwan, bagaimana kemudian seorang Pak Zaiwan yang disebut-sebut sebagai orang yang memprakarsai desa wisata Namang, apa awalnya? Sudah seperti apa sih dulu semangat Pak Zaiwan untuk udahlah nih harus berkembang nih desa nih? Ya, pertama karena orang Melayu, kalaulah abang ke negeri Melayu, Cakep! janganlah lupa bawa selendang. Cakep! Para hadirin dan para tamu, saya Pak Zaiwan dari Desa Namang, Bang. Asik! Tepuk tangan dulu! Ini ada. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Kades, Bu Yani, yang mana beliau insya Allah akan merancang wisata Bangka Belitung kalau tidak salah sampai 2045. 2045. Nah, itu Indonesia Emas. Generasi emas ya benar. Jadi memang di satu sisi Bangka Belitung dari zaman Kerajaan Sriwijaya, zaman POC itu terkenal dengan 3 hal, Bu. Ya pertama itu walaupun bagaimanapun negeri Bangka Belitung dikaruniai oleh Allah Ta'ala dengan timah. Dan yang kedua, montok white pepper, Bu, lada putih. Yang dari zaman Portugis, zaman It's the best lada ya, itu. Pokoknya waktu zaman Eropa, mereka nyari rempah-rempahnya, ladanya cuman lada Bangka Belitung, Bu. Lada Babal ini setahu kami sampai ini belum ada negara yang mempunyai pedas atau piperin ladanya itu 7,7 yang ada di Bangka Belitung. Jadi dari Vietnam, dari Brazil belum ada yang bisa mengalahkan pedasnya lada Bangka Belitung. Dan satu lagi madu pahit, Bu. Nah, jadi kalau zaman-zaman tahun 60-an, 70-an, 80-an, abang-abang kami itu, Bu, cerita bawa madu tuh ke Batam, ke Singapura, terus ke Bandung, ke Jakarta. Apa itu, Mas? Madu pahit. Waduh, Mas, setahu kami semanis madu sepahit empedu, Mas, nggak ada madu pahit, katanya kan. Nah, jadi terbesitlah kami, Bu,
Jadi Bangka Belitung terkenal dengan pantai-pantainya. Nah, jadi kami sengaja, mereka kan paling sehari 2 hari, bosan ke pantai-pantai terus. Maka kami angkatlah kearifan lokal orang Bangka Belitung, suku Melayunya gitu, Bu. Jadi apa yang dikerjakan suku-suku Melayu itu, baik itu tradisinya, adatnya, budayanya, kulinernya. Nah, itu termasuk pakaian-pakaian tradisionalnya kami angkat, Bu. Rupanya alhamdulillah ya mereka nerima, Bu, atraksi-atraksi yang dilakukan oleh suku-suku yang diajarkan oleh moyang-moyang kami sebelumnya kami angkat, rupanya mereka tertarik. Jadi biasanya kalau mereka ke Bangka 3 hari, Bu, seharinya mereka ke arah Sungai Liat, Main pantai ya. Nah, seharinya mereka di Pangkal Pinang, kuliner-kulineran lah. Nah, seharinya biasanya ke arah Bangka Tengah dengan Bangka Selatan, Bu. Nah, jadi ada Kulong Birunya, tuh tadi kata Ibu tadi, yang ditampilkan dari bekas penggalian timah itu, rupanya alamnya airnya biru-biru, ada yang hijau, ada yang biru gitu, Bu. Nah, jadi setelah itu Bangka Belitung itu punya kayu khas, Bu. Nah, kayu khasnya itu kayu pelawan. Dari zaman dulu kami diajarkan moyang-moyang kami, kalau banyak kayu pelawan, sebesar berapapun kandungan timahnya, kalau banyak kayu pelawan, pasti banyak timah di bawahnya gitu, Bu. Nah, pelawan tadi, menurut moyang-moyang orang Bangka itu bunganya menghasilkan madu pahit pelawan, Bu. Nah, jadi madu pahit itu, alhamdulillah, tahun 2008 sampai 2012, itu Dinas Pertanian Kehutanan Bangka Tengah itu kerjasama dengan IPB, Bu, neliti pelawan tadi, karena yang dihasil pelawan itu di atasnya bunganya ada madu pahit, di bawahnya ada kulat atau jamur pelawan. Itu mahal semua pula. Yang mana, Bu, menurut IPB dan Kementerian Kehutanan, jamur termahal di Indonesia. Nah, itulah yang kami angkat. Rupanya mereka penasaran. Alhamdulillah, berkat dari dinas juga, kami tahun 2016 itulah kerjasama dengan 150 agen travel Sumatera, Jawa, dan Bali, Bu. Yang dikoordinir sekarang nih Bela Wisata dengan Holiday. Nah, jadi tamu-tamu kita yang dari Bali, jadi connect dengan Bela Wisata. Bawalah seharinya ke wisata Desa Namang yang tadi kami tampilkan itu. Kalau misalnya mereka datang, kita sambut dengan tari bedinca, dengan dambusnya, terus ada kuliner makan bedulangnya, Bu. Salah satunya ada lempah kuning dan lempah kulat pelawan. Jadi kalau di Pangkal Pinang juga mungkin Abang, misal Ibu dibawa Ibu Kades, yuk kita makan ke Biru Laut, ke rumah makan Adok, Ibu tidak akan menemukan lempah kulat pelawan. Nah, di mana yang kalau mau menikmati kuliner khas Bangka Belitung yang dihasilkan dari kayu khas Bangka Belitung tadi, kayu pelawan, jadi wisata Namang di hutan pelawan. Itu, Bu, salah satunya. Itu ide identik berarti ya. Iya. Tapi Bang Zaiwan, mengawali ini awal-awalnya seperti apa, Bang? Sulit tidak? Kan tidak serta-merta kemudian tiba-tiba langsung famous, terkenal, dan tahu bahwa di Namang itu identik dengan madu, identik dengan kula, dan sebagainya. Itu kan perjuangan, butuh proses yang panjang. Ya. Itu bagaimana tuh awal-awalnya dulu? Ya, memang saya pertama dikata orang gila, Bu. Nah, kan saya pasti perjuangannya berat tuh soalnya. Dikata stres, dikata gila, dikata bodoh. Karena hutan pelawan yang saya lindung itu, Bu, dia APL. Boleh ditambang, boleh dijual. Oh, ini bukan punya Bang Zaiwan ya? Iya. Punya desa, hutannya? Ya, awalnya tuh? Jadi, itu salah satu kearifan lokal kakek moyang kami, Bu. Jadi hutan itu, di satu desa itu ada hutan adat, Bu. Hutan adat, karena masyarakat kami
tadi dari zaman-zaman dulu itu mereka berkebun lada. Lada itu butuh tajar atau junjung, Ya, Bu, junjungnya supaya ya. dia bisa menjalar. Nah, jadi satu desa di Desa Namang itu ada hutan yang memang khusus kalau warga Desa Namang itu kalau ngambil junjung lada itu hutannya, Bu. Di hutan Belawan itu. Iya, di hutan Pelawan Oh. itu. Nah, jadi dan hutan Pelawan tadi, Bu, 2 sampai puluhan meter itu timah, Bu. Nah, timahnya yang sudah dibor, ya timah kelas-kelas lah, Bang. Jadi, pas saya jadi kepala desa pertama tahun 2008, Bu. Nah, itu saya ditawarin, Pak Kades, katanya kan, hutan ini kita tambang, katanya, kata masyarakat saya, Bu. Nah, cuman ada waktu 2008 tuh masih ada KP, Bang, kuasa penambangan. Oke. Jadi misalnya ada pengusaha, mereka izin-izin ke negaranya, ke SDM-nya mereka, masyarakat nambang di situ, timahnya jual ke CP tersebut, Bu, masih ada. Nah, jadi waktu saya jadi kades, saya ditawarin, yuk Pak Kades, pokoknya kompensasi, tanda terima kasih, Pokoknya nak beres mobil, gitu ya. merek apa, pokoknya asal itu ditambang Pak Kades ini. Nah, hutan desa, Pak, Bu, Bang, hutan desa. Jadi setiap masyarakat itu Berapa luasan tuh, Bang? itu ada sekitar 300-an hektar lah gitu, Bu. Ya kalau ditambang, Dan itu Pelawan semua. dia 1000, kata-kata pepatah itu 1006 macam, Bang. Jadi ada Pelawan, ada Samak, ada arang-arang, ada mesira, dan lain-lain sebagainya. Karena di sana, Bu, kalau dia berbunga itu ada belasan bunga pohon yang mana bunganya dihisap lebah madu hutan liar Bangka Belitung, Bu. Nah, jenis madunya itu Apis dorsata. Jadi Apis dorsata itu klasifikasinya lebah penghasil madu terbaik di dunia. Nah, yang hidup di Asia Tenggara. Jadi klasifikasi mereka itu tadi dia di belantara hutan-hutan yang ada di Bangka Belitung. Maka saya juga nggak tahu, Bu, dari hati saya yang paling dalam, saya harus melindungi hutan itu karena kearifan lokal dari moyang-moyang kami banyaknya di situ, Bu. Nah, jadi saya juga nggak tahu bahwa saya itu akan ngelindungi hutan itu. Alhamdulillah, Bu, cuman waktu 2008 saya buat perdes peraturan desa karena dia APL itu kan boleh, Bu. Jadi boleh ditambang, boleh dijual, tidak bersentuhan dengan hukum, Bang. Jadi siapapun boleh Ya. menambang timah. Cuman karena saya sayang, karena Pak Kades itu punya perdes, peraturan desa, yang tidak bertentangan dengan peraturan bupati, peraturan gubernur, dan presiden, itu boleh. Saya buat dengan peraturan desa, Bu. Cuma niat saya 10 sampai 20 tahun anak cucu saya orang Namang. Waktu itu saya nggak tinggi-tinggi, Bang, orang Namang, orang Bangka Tengah. Oh, nih madu Pelawan, nih jamur Pelawan. Nah, itu aja, Pak. Tentu pasti banyak penolakan dong. Jadi pokoknya waktu itu rumah saya di Bu, di demo. Kan? Asbes saya dilempar-lempar karena mereka mau nambang. Jadi mau nambang, Pak Kadesnya yang saya nggak mau ngasih lahan yang diwariskan moyang-moyang tadi, karena memang hutan desa, Bu. Mereka juga punya hak untuk di situ. Ya. Nah, cuman saya bilang ke mereka, ya kita yang nambang boleh, cuman yang lain-lain yang di Jangan sini, di situ. ya, karena di daerah hutan Pelawan itu, Bu, ada 1 kilo itu sudah ada bekas penambangan zaman-zaman dulu, Bu. Nah, jadi penambangan itu saya buat KP-nya di situ akhirnya. Jadi mereka nambanglah kamu di situ. Kalau yang ini Jangan. untuk kita untuk edukasi lah nanti. Cuman punya niat 10 sampai 20 tahun anak cucu saya orang Namang, orang Bangka Tengah, oh ini madu Pelawan, ini kulat Pelawan, Bu. Nah, itu aja, Bu. Jadi saya nggak nyangka bahwa sampai 2025 ini hutan Pelawan, dan karena saya yang pencetusnya, Bu. Jadi saya itu
erat dengan hutan Pelawan. Jadi kalau orang ingat hutan Pelawan, oh Pak Zaiwan. Iya. Sampai disebut Zaiwan Pelawan ya. Ini Jadi namanya. alhamdulillah Bu, sampai hari ini saya udah dapat penghargaan 5 direktur jenderal, 5 dirjen, 7 menteri, dan 2 kali ke Istana Negara dengan 2 presiden berbeda gitu. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Pak Zaiwan. Artinya kan begini Bu, ini kan satu Potensi. contoh gitu ya, bahwa keinginan itu justru hadir dari lokal wisdomnya kuat. Beliau melihat ada potensi besar di sana, pelawannya, madunya, kulatnya. Nah, mungkinkah kemudian dari dinas, kemudian dari peneliti melihat bahwa kita ini ada 7 kabupaten kota. Yakin saya bahwa di setiap desa pun pasti punya potensi yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana menumbuhkan Zaiwan-Zaiwan lainnya yang mau tidak pantang menyerah loh, mah dilempar, diserang, dan kontranya pasti banyak. Nah itu pernah sampai sejauh itu nggak Bu? Jadi kita memang melihat potensi-potensi di 7 kabupaten kota seperti. Jadi Pak Gubernur terpilih, Pak Gubernur itu memiliki visi misi akan meningkatkan pariwisata, terutama 20 desa wisata. 20 desa Wisata wisata. baru. Disebutkan desa wisata baru itu bukan kita baru memunculkan desa wisatanya, tapi akan mengembangkan desa wisata yang ada, meningkatkan kualitasnya. Jadi desa wisata ini kan ada mandiri, Ya, Bu. berkembang, perintis, Ya, benar. gitu. Jadi kita akan meningkatkan dari perintis menuju maju, mandiri, berkembang dan mandiri. Nah kalau Pak Jaiwan ini kali udah di Ekspor atas, ya, Bu? udah ekspor. Udah masuk desa ekspor berarti ya? Jadi kita lagi melihat memetakan 20 desa wisata itu adanya di mana saja. Di 8 di Pulau Bangka, 12 di Pulau Belitung. Itu lagi kita petakan. 8 di Pulau Bangka, Ya, 12 12 di Pulau Ya, Belitung. itu akan kita kembangkan, akan kita melihat nih potensinya seperti apa. Seperti kalau di Namang, desa Namang, Bangka Tengah itu hutan pelawannya dengan produknya. Produknya itu kan termasuk dalam ekonomi kreatif. Betul. Nah, meningkatkan multiplier efek ekonominya ke masyarakat tuh akan sangat banyak. Jadi kita lagi memetakan nih desa-desa mana lagi. Oke. Kalau yang 20 tadi Bu sudah terdeteksi belum kira-kira potensi apa yang bakal di desa-desa itu? Kalau ini kan udah pasti nih madu, Iya. pelawan dan sebagainya. Kalau 20 tadi apa aja Bu? Jangan-jangan pantai semua? Enggak. Oh enggak. Nah, ini lagi kita petakan. Oh lagi dipetakan dulu ya? Kita petakan dahulu untuk melihat potensi-potensinya. Karena dia mungkin ada potensi budaya, kan ada. Iya. Nah, desa wisata yang potensinya budaya, nah itu kita kembangkan budayanya. Potensi alam, nah ini kita kembangkan. Gitu. Kita lagi Oke. memetakan. Berarti akan dipetakan kemudian bisa jadi benar-benar dikhususkan satu desa. Saya setuju juga seperti itu sebenarnya. Kalau Bu Yani sepakat tidak Bu? Satu Sepakat desa dong. itu satu produk atau unggulan. dua ini yang Gitu. benar-benar unggulan yang ada di desa itu kan? Harus Nah, itu gitu, kan. terlihat tidak dari penelitian sejauh ini untuk desa-desa kita Iya di dong. Bangka Belitung? Apa namanya, harus seperti itu ya. Jadi saya terus terang saja mendampingi desa wisata di Bangka dan Belitung itu sudah cukup lama sih sebetulnya. Yang pertama kali itu saya melakukannya di ini Bu, di Terong waktu itu 2014. Oh, desa wisata Terong. Ya, Ya, itu nah dulu tuh ASEAN Terong juga tuh itu. masuk di program Kementerian Destination Management Organization gitu ya waktu itu. Nah dulu ya apa namanya ya kami pembinaan dan lain-lain gitu Bu. Dari sebetulnya nggak cuma Terong waktu itu gitu di situ gitu di Sijuk dan sekitarnya itu gitu. Tapi yang menyambut dengan baik itu adalah Terong. Kades yang menyambut dengan baik. Terus kemudian waktu itu juga ketua local working groupnya gitu adalah Bang Iswandi yang sekarang jadi tokoh desa wisatanya. Nah itu sih sebetulnya Pak. Jadi kunci keberhasilan satu desa wisata itu ada penggerak gitu. Ya. Nah ini kayak Pak Bang Zaiwan, terus kemudian kayak tadi Bang Iswandi gitu penggerak. Terus kemudian walaupun bukan desa wisata ya gitu di Bukit Pramun gitu kan ada orangnya, ada orang yang bergeraknya Ada gitu. figur yang benar-benar Betul, mau jatuh yang- bangun. Ya, mau jatuh bangun yang tulus hatinya. Memang tadi kan Pak Zaiwan tuh ingin bangun desanya, ingin bangun masyarakatnya, ingin melindungi hutannya gitu. Nah itu harus ada betul-betul orang yang punya tadi ya gitu, punya concern, punya niat yang tulus untuk membangun desanya itu gitu. Nah lalu kami memang selalu menekankan gitu ya kepada setiap desa yang kami dampingi itu, kamu harus punya sesuatu yang memang beda dari yang lain gitu. Jadi jangan sama si ini
mangrove, desa sebelahnya mangrove juga gitu. Jadi jangan sampai begitu gitu. Jadi memang yang pertama kali kami lakukan itu biasanya adalah mengidentifikasi apa sih keunggulan yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh yang lain gitu. Jadi misalnya gitu ya, teman-teman di penyusuk gitu, Pulau Putri, apa sih sebetulnya kan pantainya berbatu ya, di mana-mana juga ada kan pantai berbatu gitu. Tapi penyusuk punya cerita apa sih gitu. Nah, kalau dari toponimi namanya kan penyu gitu ya, penyusuk gitu. Nah, ya harusnya penyunya itu yang dipertahankan gitu di situ. Penyunya itu yang harus kamu jaga gitu. Dari namanya aja kan penyusuk misalnya seperti itu. Di Pelangas misalnya gitu. Pelangas kan suku Jering ya Bu ya gitu. Jadi nah, budaya Jeringnya itu yang kita harus angkat, kita harus pertahankan. Itu mereka sudah mulai juga kan Bu ya, seperti itu gitu. Air limau gitu, air limau apa nih, apa namanya keunggulannya sekarang. Nah, keunggulan juga tidak harus selalu sesuatu yang melekat secara alami di mereka ya, alam atau budaya gitu. Kayak air limau itu dikenalnya kan dia karena bank sampahnya baik gitu. Nah, bank sampah juga bisa jadi potensi pariwisata gitu. Kita mulai aja dari yang memang mereka sudah dikenalnya seperti itu gitu. Kayak ini Namang kan Bapak mungkin ke depannya bukan nggak mikirin pariwisata, mungkin Pak Zewan waktu awal-awal mikirnya cuma pelawannya dijaga gitu. Nah, karena dia kemudian pelawannya berhasil dijaga, orang banyak datang, akhirnya pariwisatanya tumbuh gitu kan di situ gitu. Jadi yang seperti itulah kalau di desa tuh harusnya seperti itu gitu. Dan desa-desa yang berhasil itu biasanya yang kayak Pak Zewan ini yang bottom up gitu ya gitu. Jadi dari bawah, kalau kita tentukan dari atas top down nggak jadi apa-apa, kita pergi, mereka selesai juga deh tuh desa wisatanya gitu. Ke depan kayaknya gitu. Udah didata, dicatat oleh Bu Widya, pasti dia udah langsung supportnya luar biasa ini habis ini. Harus pendampingan. Oh gitu, iya harus kan? Karena biasanya masyarakat. tidak mudah untuk itu kan. Bang Zewan sendiri pernah jenuh tidak menghadapi kan tentu proses ini lumayan panjang dari awalnya mendapat kontrak dari yang ayo Pak Zewan tadi iming-iming untuk udahlah Pak ACC aja lah mau nambang dan sebagainya, itu sempat pada titik ngapain sih sebenarnya gue mempertahankan pelawan yang belum tentu juga berkontribusi pada diriku, bahkan mungkin nombok gitu kan. Dan alhamdulillah Bang, mungkin ya dianugerahkan Allah Ta'ala ya Bu. Mungkin karena saya mungkin lahirnya saja di desa Namang, besar-besarnya saya dibawa ibu dan kakek-kakek saya, bapak itu bermainnya di hutan tersebut Bu. Nah jadi mungkin kecintaan kami yang mungkin kalau pulang SD Bu, pulang sekolah SD, karena kakek kami tadi berume, orang Bangka itu kan nugal padi ladang itu Bu, ladang pindah-pindah, berume jadi padinya tinggi. Kalau pulang sekolah tadi bapak kami itu ada timun, biasanya timunnya dimakan kancil, zaman-zaman dulu kan masih banyak kancil-kancil, terus bermain dengan monyet-monyet, misalnya kalau pulang sekolah tadi nunggu padinya di situ Bu. Jadi kalau padi ladang itu kan hamanya monyet, babi, tikus, sama burung pipit Bu, burung perit kalau orang Bangka. Nah jadi kecintaan kami itu tahun 2000 lah jadi kawar pemerintahan Bu. Cuman niat itulah sudah ada Bu. Cuman karena kalau enggak jadi Pak Kades itu kan enggak bisa bikin perdes Bu, gitunya. Karena tangannya beda, enggak berlaku. Jadi tumbuh pokoknya cintalah dengan kearifan lokal, dengan apa yang ada di hutan. Jadi sampai sekarang Bu, malam kemarin dari Jakarta nginep, bahkan 2-3 hari yang lalu dari Asia, dari turis-turis dari ada yang edukasi lada tadi Bu, ada yang malam di sana, ada mereka bisa lihat-lihat binatang apa saja sih yang hidup di malam hari khas-khas Bangka Bu. Jadi mereka harus nginap. Jadi mereka ada itu Tarsius bancanos yang mentilin kata orang Bangka. Terus ada burung-burung hantu, terus ada kukang, ada musang dan lain-lain sebagainya Bu. Nah jadi di hati kami walaupun banyak yang benci Bang. Jadi sekarang masih banyak Bang. Juga? Hah? Masih sekarang? Mungkin sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih Bu. Yang merayu-rayu untuk kemudian bahkan adalah tahun 2018
ku diadukan ke Polda Bangka Belitung. Katanya Pak Zaiwan tuh jual hutan pelawan katanya anu. Jual hutan pelawan. Jadi ku bilang kalau mereka mau jual, tentulah mereka babat, mereka tanam sawit kan Bu kan. Kalau mereka beli hutan-hutan tetap seperti itu ya bukan dijual namanya gitu kan. Nah, jadi masih banyak yang mereka yang tanda kutip ya tidak semuanya apa yang kita buat, padahal itu ada ratusan kepala keluarga yang memanfaatkan sarang lebah-lebah madunya, terus yang ada apa tenaga kerjanya. Jadi kalau malam-malam itu ada guide-guide mereka yang biasanya mereka bayar sekian-sekian untuk menemani tamu dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, terus ada ibu-ibu makan bedulangnya itu nyokolahkan anaknya sudah sampai sarjana, maka kerja Bu gitu kan. Yang bikin snack-snacknya. Jadi kita ada paket-paket Bu. Nah, jadi nambah lagi saya tuh ada sawah Bu. Kalau mungkin di Pulau Jawa mendarat di bandara Bang, kita sudah dimanjakan dengan sawah-sawah padi. Kalau di Bangka Belitung, ibu keliling-keliling, kalau nggak di Rias, di Namang, ketemu dengan sawahnya. Nah, jadi saya kerjasama dengan TK, SD, yang notaben anak-anak pejabat, SD Harapan, SD Baptis, SD Budi Mulia. Jadi saya ini ya cara nanam padi. Padi ini menghasilkan beras. Digiling di itu Bu, kan ada penggilingan. Jadi alhamdulillah dana desa saya itu Bu, kebetulan saya jadi kades. Jadi dana desa yang untuk itu kan harus ya karena saya potensi wisatanya, saya bantu. Ini pos-pos untuk wisata. Nah, jadi saya beli mesin-mesinnya, mesin traktor. Jadi mereka main di lumpur-lumpur, traktor, Bu, nanam padi. Akhirnya di beras ini, beras yang kalian makan tuh inilah batangnya, Bu. Saya buat edukasinya, Bu. Jadi satu paket anaknya langsung 2 kilo beras ke orang tuanya sekian gitu, langsung makan. Nah, di situ guide-guide kita tuh ada uang semua di sana, Bu. Dan mereka datang ke sini macam turis kemarin. Mereka nyicipi langsung madu di situ, Bu. Ya mereka kalau nggak bawa oleh-oleh, waduh Pak, ya kalau ke sini minumnya gratis. Kalau udah bawa pulang, ya udah harus setor gitu. Akhirnya mereka beli Bu. Bahkan ada yang pakai dolar. Jadi Pok Darwisnya itu nukarinnya ke ini ke Pangkal Pinang uang dolar-dolarnya. Dan nggak ini $1 kan sekian-sekian kadang banyak lebihnya Bu. Nah itu semua alhamdulillah kita ada sewa. Alhamdulillah kita ini Pak Bu, kami juga dalam hal ini kata orang Bangka itu nggak terti malu Bu, alias muka besar. Jadi minta ke PLN buat proposal, minta ke support, Telkom, Bank Sumsel. Jadi seluruh BUMN itu mereka ada CSR lingkungannya. Jadi karena kita berbasis lingkungan, kata Ibu tadi, jadi mereka ada CSR bidang lingkungan. Kalau nggak dikasihnya, saya ngadu sama bupati sama gubernur, ya mereka dimarahin. Pak Kadesnya pinter ya gitu. Jadi mereka bantu Bu, UMKM-nya dibantu. Jadi salah satu kalau mereka ke Namang itu nggak hanya di sana ada madu, ada edukasinya. Itu untuk kalau anak-anaknya kan program pemerintah pencegahan stunting. Jadi kita manfaatkan Bu. Jadi kalau madu yang khusus Trigona untuk disap anak-anak itu ada 30 galon. Biasanya mereka jual Pok Darwisnya 10.000 per galon. Itu kan orang-orang kaya Bu. Kalau orang desa, misalnya orang desa, ayo kita hutan. Waduh Pak, kami udah tiap hari Pak ke hutan nggak mau katanya kan. Tapi kalau anak yang ini Bu, mereka edukasi, diajarkan guru-guru mereka. Ini akhirnya ada muatan lokalnya. Nah, jadi itu Bu yang menghasilkan uang, alhamdulillah. Jadi dengan saya juga mau Pak Kades karena ada uangnya di situ. Nah, jadi alhamdulillah dengan sendirinya Bu, mereka cerita. Bahkan ada dari SMA Alam dari Bekasi, bahkan ada dari Singapura, ada dari Malaysia, dan ada dari California Bu, Mr. Stephen. Itu ada sebulan mereka di sana nginap. Terus ada PT Chan Bu, PT Chan itu alhamdulillah saya ketemu di mana kan sering diajak dinas Bu, macam ini pameran teh di sana kita kenal Bu.
ayo mister main ke tempat kita, udah minta nomor HP, konjen, konsulat, dubesnya mereka bawa ke sini, Bu. Alhamdulillah kita sudah dikunjungi 88 negara gitu, Bu. Ya ke sana. Oh, ada yang edukasi lada, edukasi musung madu, panen madu hutan liar tadi. Oh, edukasi wisata malam, lihat-lihat mentilin-mentilin dan lain. Ada wisata kulinernya, Bu. Nah, jadi banyak yang kita tampilkan karena alam tadi, Bu, mungkin masih 1001 macam, Bu. Yang tersimpan di situ. Nah, yang KKN-nya juga ini, Bu, dari dari luar banyak ya? Iya, kita jual, Pak, anunya. Dan alhamdulillah karena sudah ada di situ, mereka lomba-lomba, Bu. Oh, dari misal Unmuh kemarin, Pak, kami ada mahasiswa luar negeri, ini. Oh ya, cocok untuk ke Pak Zaiwan. Kita terima dengan terbuka, Pak. Oh, terus dari PLN, kita ada ini General Manager, yang dari Jakarta, ada bawa yang dari luar negeri. Pak Zaiwan siap, kita siap gitu, Pak. Oke. Ini kan kalau ini kan udah kompleks banget ini, udah jadi gitu kan, tinggal dia bagaimana marketingnya juga udah oke gitu kan. Tapi saya mau tanya lagi Bang Zaiwan, siapa yang kemudian punya ide ini? Bang Zaiwan sendiri kah, atau memang sebenarnya di desa ada tim kecil yang kemudian memunculkan paket-paket wisata ini, itu siapa tuh? Jadi ya memang sebenarnya nih ide itu ada, Bu, dari kami, cuman tapi yang membuat kami semangat 2010, Bu, 2008 saya buat hutan Pelawan tadi, saya lindungi, dikata stres, dikata gila. Terus saya, Bu, tapi tidak benar-benar gila dan stres kan? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Dan alhamdulillah 2010 rupanya saya diikut pemerintah dalam hal ini Kementerian LH Bangka Belitung, waktu itu Bangka Tengah. Jadi saya langsung dapat penghargaan warna lestari, Bu, dari Menteri Kehutanan Pak Zulkifli Hasan waktu 2010. Jadi saya langsung diundang Pak Presiden Republik Indonesia ke Istana Negara, Bu. Jadi baru pertama kali naik pesawat, pokoknya hotel Sheraton waktu itu, Bu, hotel bintang 5. Jadi dari hutan langsung ke hotel bintang 5. Di Pangkal Pinang juga baru Bumi Asih, Bu. Bumi Asih itu baru kunci-kunci yang biasa-biasa, Bu. Lah di sana pas di situ pokoknya jadi orang udak-udak gitu, Bu. Nah, jadi setelah ramah tamah dengan Pak Presiden, terus saya dapat pin mas sampai sekarang masih ada, pin masnya, dapat duit itu sekitar 60 juta, ada dari Pak Menteri, dari Pak Presiden, Bu. Nah, setelah itu saya dibawa ke Mekarsari. Nah, jadi sebelum 17 Agustus ramah tamah dengan Pak Presiden, sebelum pulang kami dibawa ke Mekarsari. Jadi terbesitlah di Mekarsari itu, Bu, kita masuk petik buah, makan gratis, pulang bawa ditimbang, bawa kan, timbang bayar gitu ya. Jadi muncul ide itu jadi ya. Insya Allah Namang akan saya buat seperti itu, Bu. Nah, jadi alhamdulillah, jadi orang nak ke Namang, beli madu, beli beras baru, beli lada. Nah, ada semua, Bu, inti macam tu. Jadi ide yang kami, jadi alhamdulillah lah, Bu, kalau pemerintah bawa suatu misalnya yang kami dari hutan, dari kampung tadi cuman idenya hanya di situ-situ, sekali dibawa ke Jakarta, dibawa ke sini, jadi akhirnya itu, Bang, kayak katak dalam tempurung, terbuka jadi ya. Itu, Bang, Bu, yang membuat seingat saya tuh jiwa saya mau semangat. Dan setelah pulang situ kan, waktu itu tanda kutip siapapun boleh kan, Bu, saya diancam, Pak Zaiwan, ayo kita tambang, kalau kamu tambang saya mati pokoknya ini, katanya. Kan pernah dapat ancaman? Pernah, Bang. Iya, pernah, pokoknya karena saya mempertahankan itu. Lokal atau dari luar? Dari lokal kita. Dari lokal, Bang, juga ya? Iya, dari lokal kita. Dan nggak situ aja, Bu. Material, Bu, saya kan nggak mau tanda tangan itu, saya dibawa ke Singapura seminggu, Bu. Masya Allah, saya jadi kades waktu itu umur 27, Bu.
Setelah di Singapura disambut dengan BMW Pak Kades. Nah, ayam kampung, ayam negeri, Masya Allah, Bu. Full service pokoknya. Service, Pak. Uni Emirat Arab, Eropa, Cina. Tidak tergoda? Bu, cewek-ceweknya, Bu. Tapi tidak tergoda. Nah, karena kami, alhamdulillah, buku besar dari guru TK Al-Quran waktu itu ibarat adalah Bu. Cuman, Masya Allah, jam itu lah Bu. Seminggu pulang, cuman Pak Kades? Kok perlu duit, cuman ni kulung perlu Bu duit. Jam tu Bu jawaban kami. Nah, jadi ya alhamdulillah itulah salah satu duka cita Bang. Cuman Perjuangan ya. perjuangan. Seandainya misalnya kami tanda tangan Bu, mungkin Ibu Habis pelawan dan sebagainya masih habis ya. Kami juga alhamdulillah mungkin dek sampai ke sini inti macam itu Bu. Dan alhamdulillah Namang itu tahun 2024, 2023, 2004 Bu, ada 9 desa yang ditunjuk Pak Presiden melalui Menteri Desa, itu desa AVN, ASEAN Village Network Bu Nah, jadi 3 desa wisata ya, dari Jogja, dari Jawa Timur sama NTB, 3 desa digital, Jawa Barat, Kalimantan Barat dengan Bali. Nah, Namang tadi bersama Kalimantan Timur, terus Namang, Bangka Belitung, Jawa Tengah, one village, one product. Dengan adanya hutan Pelawan, ada produk-produknya gitu. Luar biasa berarti. Tangan dulu lah. Ini perjuangannya seru, menginspirasi sekali ya Bu ya. Bu, Travel patternnya semua udah jadi tuh Bu sebenarnya Bu. Patternnya udah Enak. dibuat sendiri. Nah, PR-nya lagi adalah bagaimana kemudian 7 kabupaten kota, desa-desanya itu ya minimal dekat-dekat, minimal mendekati lah yang semangatnya begini Bu. Pembinaan SDM dan sebagainya. Apakah itu sudah juga terkonsep besar dari dinas Bu? Ya, sudah. Jadi kami juga memiliki beberapa program kegiatan ya, seperti pendampingan masyarakat melihat potensi dari desa itu apa, kemudian kami dampingi untuk berkembang menjadi desa wisata yang lebih kualitasnya lebih baik lagi gitu. Seperti Pak Zaiwan ini sudah memiliki travel pattern sendiri, membuat travel pattern sendiri dan memiliki dampak ekonomi untuk masyarakatnya sangat banyak. Itu kami hargain sekali dan tetap mau gitu loh, mau berkorban untuk melestarikan suatu hutan menjadi tempat wisata dan tempat ekonomi masyarakat bisa berkembang di situ. Itu kami lagi seperti identifikasi, mengidentifikasi desa-desa wisata, kemudian untuk meningkatkan kualitasnya lagi. Mungkin bisa jadi duta wisatanya juga nih. Jadi kalau dinas tuh bawa aja nih beliau untuk memotivasi, menginspirasi teman-teman desa-desa yang lain kan. Kadang-kadang kan kita butuh juga orang-orang yang gila dan stres begini kan. Bener. Yang mau kemajuan, berkembang begitu. Benar. Jadi kalau di Belitung itu Pak Iswani, Ya. kalau Ya. di Bangka ini kami selalu berhubungan sama Pak. Benar, jadi Zaiwan. bisa benar-benar dibawa keliling, Pak. Keliling desa Pak, berkembang. Kebetulan itu. dengan Bang Iswandi Bu, kami 2017 sama-sama jadi binaan PLN Peduli untuk Belitung beliau, di Bangkanya kami. Gitu. Nah, jadi kami sangat terima kasih dengan instruksi dari dinas, dari Pak Gubernur, Pak Bupati, BUMN yang ada di sini, mereka juga membantu untuk wisata-wisata yang ada di Bangka Belitung, baik maupun itu kearifan lokal seperti kami maupun yang ada panorama pantai-pantainya, ada mangrove-nya. Nah, itu salah satu daya tarik wisata yang ada di Bangka Belitung. Mungkin kalau kita mau bermuka tebal tadi Bu, kalau kami assalamualaikum, salam, mau ketemu Pak Bosan Pak Zaiwan terus gitu. Pokoknya maju terus gitu ya. Maju terus. Kadang ditolak, kadang Pak pimpinan kami nggak ada, besok pagi kita. Pokoknya semangat Bang. Yang penting kalau kita berniat tulus, yang kami kerjakan, kalau itu berhasil, tentulah masyarakat di sekitar hutan, masyarakat di desa kita itu terimbas dengan adanya mereka berkunjung. Minimalnya di toko-toko kelontong mereka lah udah beli bensin 2 liter, beli rokok, mungkin di Namang beli air mineral. Nah, itu sudah merasakan bahwa udah ada kunjungan dari luar Bu ya, dampak dari wisata. Nah, dan alhamdulillah kami Bang
tadi salah satu kearifan lokal, Bu, itu kan ada Murug Jerame, Bu. Murug Jerame itu tradisi orang suku-suku Melayu itu kalau dia panen padi, dia ada tradisinya, Bu. Kita angkat. Rupanya apa diterima mereka juga, mereka ingin. Nah, kalau misal bule-bule, Bu, kalau misal ada tari bedincak, dia sama-sama dengan penari, dia bedincak-bedincak. Bahkan main dambus itulah itu ya, senang, enjoy mereka. Paketnya gitu. udah jalan ya Jadi beliau ya. betul, wisatawannya bukan hanya melihat tapi beraktivitas, Betul. beraktivitas di destinasi Oke, wisatanya. Bu, kalau sejauh ini Bu Yani dan Bu Widya ataupun Pak Zaiwan juga, apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi untuk perkembangan wisata terutama di Bangka Belitung? Oke, kita agak mengesampingkan dulu Namang misalnya kan, kita kan masih tersebar di beberapa kota yang lain. Lalu bagaimana? Apa sih sebenarnya tantangan dan hambatan yang membuat wisata-wisata potensi-potensi ini ada tapi kayaknya nggak muncul-muncul, cuman adanya di situ-situ aja, nggak Ya. apa-apa. Paradigma masyarakat SDM. Oke. Ya, kita seperti ketahui yang seperti disampaikan bahwa kita memang terbiasa dengan pertambangan, belum menuju pariwisata. Nah, ini yang paradigma masyarakat harus diubah terlebih dahulu, bahwa pariwisata itu bisa memiliki dampak ekonomi yang cukup besar juga. Ini beliau buktinya gitu ya. Oh, buktinya. No tambang itu. Iya, betul. Jadi dampak pariwisata itu sebetulnya dampak ekonominya banyak. Nah, itulah paradigma masyarakat harus kita ubah sehingga kita memiliki SDM pariwisata yang mumpuni. Yang Pak Zaiwan ini kan struggle-nya cukup ini ya, maksudnya usahanya cukup keras dan Bandel banget nih berarti. dan sudah memiliki paradigma pariwisata untuk men-serve, untuk melayani, untuk ramah, tamah. Dari cara bicaranya Pak Zaiwan aja sudah mencerminkan pariwisata. Betul. Ini marketingnya S3 sebenarnya, Bu. Marketing virus pariwisatanya, Bu. Dengan kita Bu Kades, jadi kita ajarkan masyarakat kita itu masyarakat desa wisata. Jadi dalam arti ada contoh, ada tamu, misal kami kan persimpangan, Bang. Namang itu pertigaan. Betul, yang lorong itu ya. Nah, pertigaan itu dulu zaman-zaman kerajaan, Bu. Di situ ada pemuda yang sering sedekah dengan air minum, Bu. Namang. Nah, itu memberi, Bu, bahasa Bangkanya. Mang itu panggilan orang yang lebih tua. Kalau orang Melayu dia tidak akan menyebut nama, Bu. Dia lah diajarkan itu adat Melayu itu. Jadi amang, Bu. Amang itu panggilan orang Bangka. Namang gitu ya. Namang. Jadi dia sayang baik. Dan jadi mereka ada yang lah lewat, Bu. Lewat misalnya saya mau ikutan pelawan. Oh Pak, Bapak udah lewat. Yuk saya antar Bapak langsung. Nah jadi itu yang kita terapkan kepada masyarakat. Cuman kami juga alhamdulillah, Bu, yang tadi dikata stres, dikata gile dengan penjualan madu, penjualan makan bedulang atau wisatanya. Jadi kami ada 15 anak yatim piatu yang setiap bulan mereka dapat uang belanja dari hasil wisata yang tadi di samping mereka pelaku-pelaku usahanya juga. Dan ada guru-guru ngaji, Bu, guru ngaji yang kitab-kitab kuning, walaupun hanya 50.000, mereka mencicipi uang daripada hasil wisata-wisata tadi. Dan alhamdulillah di Namang itu, Bu, itu kan jadi PAD, Bu, lewat Pok Darwis, BUMDes yang ngelola mereka usaha-usaha itu ada Ibu PKK, ada kelompok tani, cuman di bawah BUMDes mereka. Jadi ada setor ke desanya. Dan alhamdulillah saya juga ada iuran desa siaga. Di Namang itu 1 KK 20.000 per bulan. Jadi 2.000 per bulan, 20.000 per bulan itu di samping dana PAD saya itu ada masuk 100% ke kas desa, ada yang murni itu ngendap di bendahara PAD itu nggak masuk, Bang. Itu salah satu saya ada ambulan gratis. Nah, jadi saya 950 KK itu kalau ya misalnya meninggal di suatu keluarga itu, Bu, ahli warisnya langsung dapat uang santunan 4 juta rupiah, Bu, gitu. Benar-benar. Jadi pemakamannya gratis semua, Pak. Kain putih dan lain-lainnya gratis. Nah, jadi itulah
Ya mungkin saya juga hanya manusia biasa, Bu. Saya punya program itu dari 2008-14, saya kades pertama. Jadi 2022, 2014, 22 saya nggak nyalon lagi. Saya mau usaha kecil-kecil tadi, Bu. Ya mau ini ya karena saya udah 14 tahun dari kaur tadi 2000 sampai 2014 jadi kades, kaur, sekdes, kades adalah saya serahkan yang lain lah, sama udah ini mau kemana. Nah, jadi rupanya masyarakat saya 2022 pencalonan kades, ayo Pak Zaiwan, kami Nyalon masih lagi. nitip harapan, katanya istri, udah ya kita ndak usah lagi, katanya kan, kalau kamu mau carilah Bu Kades yang baru. Wah, ancamannya berat nih sebenarnya rupanya. Cuman kita sebelum tidur, Bu, gimana ya tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ayo Pak Zaiwan. Jadi akhirnya saya emban untuk kedua kali, Bu. Ya mungkin ini garis tangan saya dan hati kecil saya. Saya senang, Bang, ngurus masyarakat yang ini, yang ini. Ya. Akhirnya mereka dapat usaha juga. Nah, kini ya masyarakat saya itu, Bu, yang tadi nggak tahu Android, Bu, kini udah Pak Ropai, saya hari Sabtu ke Namang ya, saya mau beras baru, saya mau pisang masak di Batang, saya ini udah. Jadi alhamdulillah, masya Allah, aku bilang, Bu. Jadi tadi aku dikata stres, dikata gile, rupanya masyarakat lah sekarang yang menikmati hasil daripada Kegilaan, orang gile, orang stres tadi gitu, Bang. Benar, luar biasa loh. Ini memang benar, Bu, tadi yang bilang begitu. Ya awalnya memang beliau cinta sebenarnya. Ya, Cinta harus dari dengan hati. beliau lahir di situ, Ya. besar di situ. Memang ya kalau saya nyebutnya memang orang gile, orang ini yang memang suka main di hutan. Jadi dia awalnya begitu aja, sesimpel itu kan. Tapi apakah kemudian nanti ke depan kita berharap banyak sekali Zaiwan-Zaiwan lain juga punya semangat, punya spirit untuk menumbuhkan pariwisata di desa-desanya sehingga pariwisata Bangka Belitung maju dan Tapi berkembang. boleh saya tambah lagi. Jadi saya juga alhamdulillah sebenarnya tugas sama-sama, bukan hanya Ibu Dinas, karena kami sering kontak langsung dengan pelaku-pelaku wisata, baik pun ada yang di Bangka Barat, karena kami Membangun juga jaringan relasi itu ya, network itu ya. Belitung, karena kami juga termasuk Kades, Bu. Ada grup-grup Kadesnya. Yuk Pak Kades, bantulah ini, minimal dengan tangan Pak Kades itu ada dana dari pemerintah itu, bantulah sarana prasarana mereka. Dan kita juga, misalnya seperti teman saya ini ada di Bangka Selatan, coba di air panas nyelanding, Des. Apa sih yang masyarakat kamu itu yang menonjol kerajinan ataupun ada air aren, air gula kabung. Betul. Pak Kades, karena desa ini sekarang seperti ini, Bu, sama dengan dinas. Jadi mereka bisa menganggarkan untuk pelatihan, misalnya pelatihan gula aren, Bu, kan. Nah, airnya, jadi kita bikin SS apa itu, bisa dibelikan alatnya juga. Nah, kita latih mereka, supaya di wisata tersebut ada kearifan lokalnya seperti Namang tadi. Oh, Namang ada madu, mereka oleh-olehnya langsung bawa beli Semua pulang. madu. Nah, kita juga udah ini, Bu, binaan-binaan juga. Sebenarnya cuman satu sisi kata Ibu tadi SDM ya memang tidak kita pungkiri. Kita negeri tambang, Bu, dalam tanda kutip. Kemarin 2000 tahun kemarin saya ada 3 penghargaan tingkat nasional. Itu PJA, salah satunya Anubawa Jagadita, Bu, untuk pariwisatanya dari Menteri Hukum. Maka saya langsung dapat NLP ini, Bu, gelarnya SAP, Haji Zaiwan SAP, Sarjana Administrasi Publik, terus non-litigation peacemaker, langsung itu dari Menteri Hukum bisa gelarnya. Dan setelah itu saya dapat Desa Proklim tingkat nasional, langsung Ibu Menteri, dari 2011 sudah diadakan lomba Desa Proklim, cuman 2024 baru dari Bangka Belitung itu Desa Namang yang meraih trofi dari Menteri itu, alhamdulillah.
penuh aja. Desa AVN Prestasinya, tadi, Bu, ya. desa AVN tadi. Nah, jadi kita nih, Bu, apa yang kita bawa dari Jakarta, dari teman-teman yang dari Sulawesi, Jawa itu kita coba dengan teman-teman Kades. Bahkan kemarin desa-desa sebangka Belitung itu kalau rakor ke Bangka, dari Dinsos PMD-nya ke ini karena ada saung-saung, Bu, di sawah kita. Tapi tanda kutip Pak Kades itu, yang nama Pak Kades itu orang pintar-pintar, Bu. Jadi ada yang ya Pak Kades yang mau, ada yang egonya tinggi. Ya, biasalah, itu kan normal manusia lah, Pak. Ya, dia tidak ini. Nah, jadi kita udah berusaha membantu beliau karena kita langsung beliau-beliau ini kan punya perencanaan Betul. ini. Jadi kita jangan mengharapkan beliau ini banyak 305 Banyak yang dipikir. yang harus yang 305 desa yang harus dibina. Jadi kalau setelah dibina seperti kami, ya sendirilah kamu jalannya ke sini. Oh ya, ini ada. Cuman pentingnya baiklah dulu dengan mereka servis lah, walaupun hanya mereka datang itu. Nah, terkecuali Bunda ini datang nggak ngabarinnya di jalan, Pak Zaiwan kalau datang. Oh, dadakan berarti. Beliau dadakan sehari sebelum, Bu. Harus siap-siap, Bu. Baik. Sekali lagi kita plus dulu. Sebelum kita udah nggak terasa nih, ternyata udah 1 jam lewat loh mendengar kisah-kisah inspirasi begini, dan tentunya akan berkorelasi langsung. Ya kan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita bangkitkan kembali di desa-desa wisata. Di penghujung saya mau masing-masing memberikan closing statement, ya kan, singkat saja, tapi Bu Widya terakhir lah, biar Bu Widya panjang. Saya mau dari Bang Zaiwan dulu memberikan sesuatu closing statement yang sifatnya bersemangat untuk pariwisata Bangka Belitung. Ya, jadi karena kita selaku putra daerah, jadi kita tahu potensi-potensi kita negeri Melayu, negeri tambang timah, itulah keunggulan. Jadi kalau kita mau mendatangkan orang supaya jangan sama-sama dengan negeri lain, maksudnya provinsi lain, apa sih keunggulan provinsi kita? Jadi kita tampilkan supaya mereka tuh penasaran mau datang ke tempat kita ataupun negeri kita. Nah, itu salah satu mungkin lempah kuning yang nggak ada di Sumatera Selatan, nggak ada di Lampung, hanya ada di Bangka Belitung. Jadi mereka penasaran. Nah, itu yang kita tonjolkan untuk pariwisata. Dan yang kedua, kita jangan bosan-bosan untuk relasi, baik itu dengan travel, dengan maskapai, dengan angkasa pura, dengan BUMN, dengan universitas yang ada di kita, pokok stakeholder selain daripada dinas. Kalau dinas memang itu pekerjaan mereka yang harus membantu kita, pokoknya wajib hukumnya mereka. Nah, yang lain itu mereka cuma mengarahkan kita. Nah, setelah itu kita yang akan membangun relasi-relasi. Dan kata-kata orang Bangka mungkin ada pepatah itu yang boleh mungkin kami sampaikan ini, kalau itu pasti pacak dan pasti bisa gitu. Pasti pacak, pasti bisa. Kalau kawah pasti pacak. Nah, jadi intinya kalau kita memang benar-benar mau kemauan, pasti bisa. Ada jalan, pasti bisa. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kata Abang tadi ada generasi-generasi yang akan memperjuangkan pariwisata Bangka Belitung ke depannya. Luar biasa. Terima kasih. Silakan Bu Yani. Ya, tantangannya ke depan ini sebetulnya pariwisata Bangka Belitung itu mewujudkan si Bangka Belitung itu menjadi destinasi pariwisata yang kelasnya dunia gitu ya. Amin. Karena kita sudah punya UNESCO Global Geopark, itu kelasnya udah kelas internasional gitu. Masa sih pariwisatanya nggak ke bawah internasional? Jadi marilah kita bersama-sama lebih berkomitmen, semua pihak tadi gitu ya, nggak cuma pemerintah, masyarakat jangan terlalu tergantung sama pemerintah, jangan nyalahin aja pemerintah, dunia usaha pariwisata juga mari bareng-bareng, sudah saatnya kita bersama-sama membangun rumah ini gitu ya, rumah Bangka Belitung ini, pariwisata Bangka Belitung ini untuk menjadi rumah yang memang pantas untuk didatangi wisatawan asing gitu, untuk menjadi salah satu tujuan wisatawan internasional datang ke sini gitu, karena kita udah punya UGG. Sayang
kalau geoparknya udah UNESCO, sudah dunia, tapi pariwisatanya belum gitu, belum dunia gitu. Nanti geoparknya hilang juga gitu. Yang kedua adalah pariwisata ya tadi ya Bu ya. Kita udah deh jangan berbenturan lagi dengan tambang gitu. Kalau bisa pariwisata kan konon adalah sektor yang ramah lingkungan. Marilah kita membesarkan kontribusi kita, meningkatkan kontribusi pariwisata untuk dapat membantu memulihkan lingkungan Bangka Belitung akibat tambang atau nanti akibat tambak nih yang udah mulai merambah kemana-mana gitu. Kita sangat bisa melakukan itu gitu ya. Jangan kita bisa memanfaatkan pasca tambang melalui yaitu kegiatan-kegiatan agrowisata, kegiatan ekowisata dan lain-lain gitu ya, dengan misalnya menanam bekas tambang tersebut menjadi area yang kita tanami tanaman-tanaman endemik dari Bangka misalnya seperti itu, atau kita bikin bekerja sama atau kita mendorong ada kebijakan yang mendorong para pengelola tambak gitu misalnya untuk menanam mangrove untuk mengurangi dampak lingkungan dari tambak tersebut gitu. Nah, nanti mangrove-nya ini dikelolanya oleh masyarakat gitu untuk pariwisata, misalnya pariwisatanya adopsi mangrove atau apapun gitu. Nah, ini yang menurut kami ke depannya adalah seperti itu. Jadi pariwisata bisa berkontribusi lebih banyak gitu. Satu sisi dia akan meningkat kelasnya menjadi kelas destinasi internasional, satu sisi dia juga berperan terhadap lingkungan gitu untuk memulihkan lingkungannya. Mungkin itu sih menurut saya tantangannya di sini gitu ya untuk dari pariwisata ini. Terima kasih Bu. Ini yang terakhir nih pamungkas nih biasanya nih. Kita tahu kita memiliki banyak sekali potensi. 10 DPP, 10 destinasi pariwisata prioritas. Kita memiliki UNESCO Global Geopark. Kita memiliki berbagai macam, seperti yang disampaikan Bu Yani, ada SDA, sumber daya alam yang tidak ada di mana, maksudnya tempat lain. Kenapa sih kita nggak bisa berdampingan? Asalkan tambang itu memiliki perencanaan. Next-nya mau diapain pasca tambangnya. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi potensi-potensi wisata yang bukan hanya kita harapkan hanya kelas bubble, tapi kelas nasional maupun internasional. Jadi kita juga seperti Pak Jaiwan, kita harus memiliki travel pattern yang jelas gitu loh, untuk kemana destinasi pariwisata ini memiliki pariwisata yang berkualitas, dan satu lagi sustain. Setelah Pak Jaiwan harus memiliki kaderisasi bahwa ada Jaiwan muda juga yang akan merintis Desa Namang dan desa-desa lainnya. Mungkin itu dari kami. Mudah-mudahan pariwisata bubble akan semakin sukses ke depannya dan semakin maju. Amin. Tangan dulu buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Widya, terima kasih Bu Yani, terima kasih Bang Jaiwan. Sukses selalu dan sama-sama kita majukan pariwisata Bangka Belitung. Amin. Setelah ini PR ya buat Anda semua, sepradi semua di 7 kabupaten kota harus semangat. Potensi di desa masing-masing pasti ada. Besar. Ada yang ikonik-ikonik. Tuh, cerita inspiratifnya dari Bang Jaiwan. Yes, mantap. Bang, asa kawa pasti pacar. Waduh, asa kawa pasti. Saya tuh rawan-rawan nyebut itu karena itu tagline orang selatan soalnya. Baik, apapun itu, semangat selalu dan maju terus untuk pariwisata Bangka Belitung. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.